Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar konco-konco semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, terima kasih buat konco-konco yang sudah mengklik video ini. Buat konco-konco yang mungkin baru pertama kali menyaksikan video saya. Jadi channel YouTube saya itu berisi tentang informasi kehidupan mahasiswa ataupun kehidupan kampus Universitas Sriwijaya, dan juga seputar aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan saya selama di kampung halaman. Nah, tentunya buat konco-konco yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena dengan konco-konco mensubscribe tentunya akan membantu perkembangan dari YouTube channel saya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sudah buat Q&A gitu ya, buat tanya jawab, menampung pertanyaan dari konco-konco melalui Instagram aku di @ahmadsupranoto. Jadi buat konco-konco yang belum follow juga bisa langsung di follow aja. Nah, nantinya informasi ataupun perkembangan dari YouTube itu pasti saya sampaikan di Instagram. Nah, jadi yang belum follow silahkan di follow. Dan kali ini sudah tertampung 6 pertanyaan gitu. Nah, tertampung 6 pertanyaan dari konco-konco seputar kehidupan kampus ya di Universitas Sriwijaya. Nah, yang mana nantinya akan kita langsung jawab. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan yang pertama dari Shirley NRRRR. Nah, pertanyaannya adalah, Unsri semester genap daring lagi gak kak? Nah, jadi berbicara mengenai semester genap itu daring atau tidak. Kalau kita lihat konco-konco, tingkat kasus saat ini di Sumatera Selatan itu ya dapat dikatakan cukup meningkat gitu. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada surat edaran dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terkait penundaan pembelajaran secara tatap muka. Nah, jadi kemungkinan besar seperti Unsri ini juga melaksanakan perkuliahan secara daring lagi seperti tahun kemarin. Ya, makanya kita mari sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tentunya kita bisa segera bertemu di kampus kita tercinta, konco-konco. Udah kangen nggak buat interview sama mahasiswa Unsri kan. Oke, lanjut aja. Nah, pertanyaan kedua adalah _Reja _Kurniawan _. Nah, izin bertanya kak, bedanya Unsri Indralaya sama Unsri Palembang apa ya kak? Siap, pertanyaan diterima. Nah, ini dari Reza Kurniawan ya. Jadi perbedaan kampus Unsri Indralaya dengan Palembang itu sebetulnya itu sama-sama kampus Unsri gitu. Yang membedakan adalah kelas Palembang dengan kelas Indralaya. Nah, informasi juga buat konco-konco bahwa jalur masuk di Universitas Sriwijaya itu ada 3 jalur nih. Yang pertama adalah jalur SNPTN, kemudian SBNPTN ya atau TBK, kemudian jalur mandiri. Nah, pembagiannya adalah untuk mahasiswa jalur SN dengan SBM. Nah, itu nanti keterima dapat kelas di Indralaya. Ya, jadi masuk kelas di Indralaya. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang jalur mandiri, nah itu nanti dapat kelas di Palembang. Nah, cuman yang perlu kita ketahui konco-konco bahwa ada beberapa ada beberapa prodi ataupun jurusan yang memang mereka hanya membuka kelas di Palembang ataupun hanya membuka kelas di Indralaya. Jadi meskipun nanti keterima di jalur apapun, nah itu nanti sesuai dengan kelas yang ada di prodi ataupun jurusan masing-masing konco-konco. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Afrizal _Kurniawan 0204. Prestasi apa yang pernah Unsri dapatkan di kancah nasional maupun internasional? Pertanyaan yang sangat menarik nih. Jadi berbicara mengenai prestasi konco-konco, tentunya banyak ya prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa Unsri ataupun kampus Unsri, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, yang jelas saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas banyak konco-konco. Oke,
Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari feniarisah.spn. Dulu mimpinya ke sini, malah ke situ. WK. Ini tanya apa curhat sih sebetulnya. Tapi kayak lebih curhat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya gini konco-konco. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Percayalah pasti ada hikmahnya. Jadi mungkin kita mempunyai suatu keinginan untuk melanjutkan studi di kampus A. Tapi ya yang kuasa berkata lain gitu. Nah itu sebetulnya nggak masalah, karena terkadang rencana kita itu belum tentu yang terbaik dari yang di atas, tapi yang jelas yang di atas itu mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Tetap semangat buat feniarisah.spn dan juga konco-konco semua untuk tetap melanjutkan studi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari 07.15_A_M. Nah, Mas, kira-kira apartemen itu udah buka belum ya, Mas? Mas udah kasih link, tapi masih tahun 2019. Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya, karena mungkin bisa sekaligus menjawab konco-konco yang mungkin isi di kolom komentar ataupun di DM Instagram aku nanyain seputar apartemen ya. Jadi terkait buka atau belum apartemen, jadi gini konco-konco, kebetulan aku juga selama 2 tahun kemarin itu tinggalnya di apartemen di Pemondokan Unsri. Jadi informasi yang terakhir saya peroleh untuk apartemen itu saat ini belum dibuka, karena ya yang pertama adalah pembelajaran masih dilakukan secara daring gitu. Terus karena pandemi ini juga menjadi pertimbangan buat dibukanya apartemen. Nah, terkait informasi dibukanya kapan, nah itu kemungkinan besar dibuka nanti setelah perkuliahan dilakukan secara tatap muka konco-konco. Nah, dan buat konco-konco yang mau mengetahui informasi baik pendaftaran dari pemondokan ya, apartemen, rusunawa, asrama, nah itu bisa langsung aja akses di bpuunsri.ac.id. Nah nanti saya bagikan link di deskripsinya ya. Nah itu semoga dapat membantu menjawab dari pertanyaan seputar apartemen. Nah ini yang terakhir adalah dari Hermansah_30. Kak, masuk Unsri susah gak Kak? Susah nggak ya? bagi tips lolos Unsri Kak. Jadi gimana ya ngomonginnya, susah atau nggak susah itu sebetulnya relatif sih, karena ya gimana yang jelasinnya. Tapi yang jelas untuk tips supaya kita lolos Unsri, yang jelas pertama adalah niat kita, luruskan niat kita betul-betul untuk belajar. Karena dengan niat kita yang baik itu pasti akan dipermudah. Terus yang kedua adalah minta restu dengan orang tua. Karena dengan restunya orang tua itu juga akan mempermudah jalan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu masuk di Unsri. Dan setelah itu ya kita mesti belajar untuk mempersiapkan masuk tes di Unsri. Nah, baik jalur undangan ya, SNMPTN, UTBK atau SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, setelah semuanya sudah, yang terakhir adalah dikuatkan dengan doa. Nah, itu karena doa itu paling kuat gitu. Setelah kita berjuang, kita juga perlu memperkuat dengan doa-doa kita. Mungkin itu sih untuk tips Mas agar bisa lolos di Unsri. Tapi yang jelas yang jelas tetap semangat lah. Kuncinya adalah optimis. Kita mesti optimis, pasti bisa, dan semangat ya buat Mas Hermansah_30 serta konco-konco semua yang ingin masuk di Universitas Sriwijaya. Oke, nggak terasa sudah ke-6 pertanyaan sudah kita jawab nih konco-konco. Nah, buat konco-konco mahasiswa Unsri yang mungkin saat ini berkebetulan menyaksikan video saya, mungkin bisa juga memberikan ataupun menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari konco-konco tadi di kolom komentar. Dan tentunya
mungkin konco-konco punya punya rekomendasi buat video-video selanjutnya, langsung saja juga isi di kolom komentar, dan nantinya pasti kita akan buat konco-konco. Oke, terima kasih konco-konco sudah menyaksikan video kali ini, dan tentunya jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Yang paling utama adalah tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan tentunya kita dapat segera bertemu.